Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Idul Fitri di masyarakat Jawa identik dengan tradisi sungkeman. Sungkeman dalam istilah sederhana dimaknai dengan aktivitas berjabat tangan sambil bersimpuh kepada orang tua atau yang dituakan. Tradisi sungkeman di Indonesia, sejauh penelusuran yang dilakukan, memang belum ada riwayat yang pasti. Namun, istilah sungkeman sangat lekat dengan masyarakat Jawa, terutama dari sisi kebahasaan. Sungkeman diambil dari bahasa Jawa, sungkem yang artinya bersimpuh, seraya mencium tangan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungkem berarti sujud, tanda bakti, dan juga hormat. Sungkeman memiliki sederat makna. Yang pertama, sarana melatih kerendahan hati lantaran membawa seseorang untuk menghilangkan sikap egoisme melalui gestur merendah kepada orang yang lebih tua. Kedua, wujud terima kasih seorang calon pengantin kepada orang tua dan para pini sepuh atas perlindungan, pengayoman, serta bimbingan dan nasihat yang diberikan sedari mulai lahir hingga jelang pernikahan. Yang ketiga, sungkeman dilakukan sebagai wujud rasa sesal dan permintaan maaf atas segala dosa yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebuah jalinan yang telah rusak lantaran sakit hati diharapkan bisa pulih kembali lewat ritual sungkeman. Dan makna yang keempat dari sungkeman ialah sebagai ritual penyadaran diri. Anak-anak muda diajak dan juga diingatkan kembali tentang bagaimana seharusnya memperlakukan orang tua, terutama kepada ayah dan ibunya. Selanjutnya, penjelasan mengenai tradisi sungkeman yang berlangsung di masyarakat Muslim di Jawa. Penjelasan ini tidak bisa dilepaskan dari sisi historis tradisi sungkeman yang akhirnya banyak dipraktikkan oleh masyarakat umum di Indonesia. Almarhum Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Umar Khayyam, menyebut tradisi sungkeman sebagai wujud akulturasi dari kebudayaan. Akulturasi budaya yang dimaksud ialah Islam dan budaya Jawa. Jika ditelusuri sejarahnya, tidak diketahui dari pastinya kapan dan di mana tradisi sungkeman Lebaran bermula. Namun, seorang budayawan senior dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Umar Khayyam, pernah memberikan pandangan akademiknya perihal awal mula dari prosesi yang lekat di masyarakat Jawa ini. Prosesi sungkeman merupakan bagian dari akulturasi budaya Jawa dan Islam, sama seperti budaya mudik dan perayaan Lebaran. Kearifan para ulama di Jawa mampu memadukan kedua budaya demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat saat itu. Sedari awal, sungkem telah dilakukan oleh anak-anak Jawa kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Sementara para ulama yang ingin agar tujuan dari puasa Ramadan tercapai, memantik budaya untuk saling memaafkan secara massal dengan harapan dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan antar manusia dapat terhapus dan juga berguguran. Ide tersebut kemudian dijalankan secara kolektif hingga menjadi sebuah kebudayaan di masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya Islam ke segala penjuru dari waktu itu, pendapat Umar Khayyam yang notabene merupakan bagian dari priai Jawa kemudian banyak dikutip oleh berbagai pihak dan juga media. Salah satu pihak yang mengutip pendapat tersebut ialah Guru Besar Filsafat Jawa yang sekaligus mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Sutrisna Wibawa. Kedudukan tradisi sungkeman tidak memperlihatkan rendahnya derajat seorang manusia di antara sesamanya, namun menyimbolkan kemuliaan akhlak dalam hubungan sosial. Tujuan utama dari tradisi ini sebetulnya bukan hanya permohonan maaf atas kesalahan dan kelalaian, melainkan juga tanda penghormatan kepada orang lain yang telah memberikan teladan dan hikmah kehidupan, ujar Sutrisna
sebagaimana yang dimuat dalam rubrik analisis kedaulatan rakyat pada Senin 10 Mei 2021. Sutrisna mengibaratkan Lebaran Idul Fitri tanpa disertai dengan sungkeman bagaikan sayur tanpa garam, yang menurutnya dalam alam pikiran manusia Jawa, sungkeman pada perayaan Idul Fitri mengingatkan mereka terhadap asal-usul dari mereka. Sungkeman bagi alam pikiran tradisi dan budaya Jawa merupakan wujud penghayatan orang Jawa atas realitas sangkan paraning dumadi atau asal-usul kehidupan. Fenomena tersebut membuktikan hazanah kebudayaan Jawa yang bersifat konstruktif, teoritis, dan filosofis. Jelas Sutrisna. Ia juga menambahkan pemahaman yang utuh akan hakikat dari diri, membuat masyarakat muslim di Jawa menunjukkan adanya ikatan dari kultural yang kuat. Tradisi sungkeman tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa mereka ingin menunjukkan sisi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup sehari-hari. Ikatan kultural yang mewujudkan tradisi sungkeman sesungguhnya menunjukkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dari kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya orang harus mudik karena keterikatan budaya yang telah menjadi prinsip hidup. Sementara itu, almarhum Guru Besar Sejarah Politik Islam UNS Hermanu Djubagio pada tahun 2016 silam telah menjelaskan tentang tradisi sungkeman. Menurutnya, tradisi sungkeman bagi orang Islam di Jawa memiliki makna yang sangat penting. Ia menambahkan, momentum setahun sekali yang dilakukan setiap Idul Fitri tiba juga diwajibkan oleh salah satu wali songo. Salah satu di antara wali songo meminta agar orang Islam untuk pulang ke rumah orang tua untuk melakukan sungkem pada saat hari Lebaran tiba, ungkap Hermanu yang dikutip dari Republika tanggal 6 Juli 2016. Sungkem kepada orang tua sebagai wujud permintaan maaf dan ucapan terima kasih seorang anak kepada orang tua pada momentum tersebut juga biasanya dilakukan sebagai bentuk permintaan doa restu. Tradisi sungkeman di kalangan masyarakat muslim Jawa sekaligus menjadi kearifan lokal umat Islam di tanah Jawa, sebab di Jazirah Arab sendiri perayaan terbesarnya jatuh pada hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri dengan mudik dan sungkem memang tak dilakukan di Arab. Di sana yang dirayakan secara besar-besaran ialah Idul Adha, tuturnya. Profesor Hermanu pada waktu itu juga memberikan penjelasan tentang sungkeman. Sungkeman artinya silaturahmi dengan datang berkunjung ke rumah orang tua untuk meminta maaf dan meminta doa restu. Bahkan, tradisi sungkem tidak hanya berlaku kepada orang tua yang masih hidup. Bagi orang tua mereka yang telah tiada, anak-anaknya akan datang mengunjungi makam orang tuanya untuk melakukan tradisi sungkem. Bila salah satu di antara mereka sudah ada yang meninggal dunia, maka para anak yang mudik kemudian pergi ke makam mereka. Di sana, mereka mengucapkan doa agar orang tua yang dimakamkan tersebut mendapatkan ampunan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.